wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Violeta, NPM 145, kelas PGSD D 2017. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti kita semua harus semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Semangat semuanya? Belum semangat? Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ikuti ibu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, tepuk tangan bagi kita semua. Sudah semangat? Mari kita belajar pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi teks gagasan pokok dan juga gagasan umum. Yang kedua, mengkategorikan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita akan mengenali apa itu bunyi. Dan yang kelima, kita akan mengidentifikasi apa saja sifat-sifat dari bunyi. Yang keenam, kita akan belajar tentang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap semuanya? Siap belajar? Nah, mari kita mulai. Di sini ada yang dari suku Jawa? Ada? Siapa? Angkat tangan. Chandra dari Jawa. Vio, Aurel, Hafiz dari Jawa semuanya. Lalu yang dari tetangga Jawa, Madura, ada yang dari Madura? Ada? Wah, ada ternyata. Lalu dari seberang pulau Jawa ada apa? Ada Bali? Ada yang dari suku Bali anak-anak? Ada? Wah, ada. Tadi Ibu lihat belum ada yang mengacungkan tangan. Tadi yang belum mengacungkan tangan berasal dari suku mana? Wah, dari Kalimantan, dari NTT. Wah, ternyata kelas ini sangat beragam. Tadi ada yang dari Jawa, Madura, Kalimantan, NTT. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan dalam keberagaman. Perbedaan dalam keberagaman. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Apa ayo keberagaman? Apa? Perbedaan. Benar sekali. Terus, ayo siapa lagi? Ayo silakan angkat tangan. Ya, keberagaman itu berbeda-beda, perbedaan banyak sekali. Mari Ibu jelaskan tentang keberagaman. Kira-kira apa sih keberagaman itu?
Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu, ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia, anak-anak? Ayo silakan sebutkan yang bisa angkat tangan. Siapa? Chandra, apa ayo? Benar sekali, ada suku. Selanjutnya, yang lainnya, Vio. Apa? Agama. Lalu apa lagi? Tarian daerah. Apa lagi? Alat musik, makanan khas, dan masih banyak lagi. Wah, memang Indonesia ini sangat beragam, sangat berbeda dengan negara lainnya. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga keberagaman yang kita miliki saat ini. Dan kita juga harus bangga karena memiliki perbedaan yang sangat banyak. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia, bertanyalah pada teman sebangku kalian. Pastinya, walaupun kalian sama daerahnya, pasti tetap ada perbedaan yang menonjol dari daerah itu sendiri. Tuliskan dalam tabel yang ada di buku kalian. Ayo dibuka dulu bukunya. Halaman 51. Sudah ketemu? Nah, nanti tuliskan perbedaan setiap daerah dari teman sebangku kalian. Ibu beri waktu 30 menit cukup? Cukup dong pastinya. Ayo silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah semua? Pintar sekali. Bagus, sekarang ibu akan menunjuk siapa ya? Ayo, Aurel dan juga Vio, silakan maju ke depan. Bacakan hasil diskusi kalian. Beri tepuk tangan buat Aurel dan Vio. 100 untuk Aurel dan Vio. Terima kasih, silakan duduk. Nah, tadi ada makanan khas dari Tulungagung yang disebutkan oleh Aurel. Makanan apa tadi? Ya, makanan kue sagon. Nah, yang di Malang tadi yang disebutkan Vio, ada makanan khas apa? Yang orang Malang pasti tahu. Apa? Benar sekali, bakso Malang. Dan tadi Aurel juga menyebutkan tarian daerah asal Tulungagung apa? Reok Kendang. Dari Malang apa, Vio tadi? Ya benar sekali, ada tari topeng Malangan. Lalu di tempatnya daerah Tulungagung dari Aurel ada agama bermacam-macam. Ada Hindu, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan banyak lagi. Begitu juga di daerahnya Vio yang dari Malang, banyak keberagaman agamanya. Jadi yang telah Aurel dan Vio sebutkan tadi benar. Aurel dan Vio sudah menyebutkan tentang makanan, tarian, dan juga agama. Nah, kalian sudah tahu kan keberagaman yang ada di kelas ini banyak sekali. Lalu kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mari kita simak penjelasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia yang pertama ada lingkungan fisik dari daerah tersebut. Yang kedua, keyakinan atau agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada kehidupan sosial budaya pada setiap daerah. Yang keempat, faktor sejarah. Nah, itu tadi anak-anak faktor
faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang, bagaimana cara kita untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia? Bagaimana? Nah, itu tugas kalian ya. Tugas kalian cari tahu sebanyak mungkin bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, lalu tuliskan pada tabel yang ada di buku kalian. Oke? Nah, sekarang kerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah semua? Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah bacaan. Nanti kalian membaca ya bacaan yang telah Ibu berikan. Ibu berikan satu persatu. Sudah dibaca semua anak-anak? Sudah selesai? Tadi apakah kalian menghitung ada berapa jumlah paragraf pada setiap bacaan? Ada yang menghitung? Menghitung, pintar sekali. Tadi ada berapa? Benar, ada 5. Lalu apakah kalian tadi tahu topik apa yang dibahas dalam bacaan tersebut? Tahu? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sebelum kita mengetahui apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, kita akan belajar tentang macam-macam paragraf terlebih dahulu. Ada yang tahu ada berapa macam-macam paragraf yang kalian ketahui? Ada berapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Chandra, ada berapa? Ada 3. Benar sekali. Ada apa saja? Macam-macam paragraf ada 3. Yang pertama adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang kedua ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dan yang ketiga ada paragraf campuran. Adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu tadi macam-macam paragraf. Ada berapa tadi? Ada 3. Sudah dari sini sudah mengerti? Atau ada yang belum mengerti? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan ditanyakan pada Ibu. Sudah paham semua? Nah, setiap bacaan terdiri atas berbagai paragraf. Dan setiap paragraf pasti terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Tadi kita kan sudah tahu ada berapa macam-macam paragraf. Sekarang ayo kita pelajari apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan untuk penguat dari gagasan pokok. Nah, itu tadi adalah pengertian dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ada yang masih belum paham? Ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan terlebih dahulu. Sudah paham semua? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mudah menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Perhatikan bacaan di depan ini. Cara mudah yang pertama menentukan sebuah gagasan pokok adalah ambil langsung dari kalimat utamanya. Nah, di sini kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi,
Gagasan pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Lalu cara mudah yang kedua adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Nah, tadi kan kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Di sini ibu mengurangi kata buah. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Lalu cara mudah yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama tadi, buah kedondong memiliki berbagai manfaat, dapat kita simpulkan menjadi manfaat dari buah kedondong. Bisa juga kegunaan buah kedondong, juga bisa khasiat buah kedondong. Nah, itulah cara mudah mencari gagasan pokok. Nah, itu tadi cara mudah bagaimana menentukan suatu gagasan pokok. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dari setiap bacaan, dari setiap paragraf yang telah Ibu berikan tadi. Tentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Nah, tuliskan di buku yang ada yang kalian bawa. Nah, halaman 54. Tuliskan ya anak-anak, kerjakan dengan baik. Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita juga sudah membaca bacaan tentang keberagaman. Masih ingat kalian? Ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Ayo silakan sebutkan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Aurel, tahu apa keberagaman yang ada di Indonesia? Tadi ada apa saja? Sebutkan. Tarian daerah, benar sekali. Alat musik, benar. Makanan daerah, benar. Nah, salah satunya keberagaman yang ada di Indonesia adalah alat musik. Nah, sekarang Ibu akan membawakan sebuah alat musik untuk kalian. Perhatikan. Nah, Ibu membawa sebuah alat musik. Apa ini anak-anak? Yang ikut ekstra musik pasti tahu. Ini alat musik apa? Ayo, alat musik apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Apa, Vio? Recorder. Benar sekali. Nah, ini namanya alat musik recorder. Sekarang coba dengarkan. Nah, berbunyi? Dengar semuanya? Alat musiknya berbunyi bukan? Nah, berarti alat musik ini dapat berbunyi karena diapakan? Dapat berbunyi karena diapakan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Benar sekali. Alat musik ini dapat berbunyi karena ditiup. Benar sekali. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat bunyi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih bunyi itu? Bunyi atau suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, zat padas, ataupun gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama, bunyi memerlukan zat perantara, bisa padat, cair, dan juga gas untuk merambat. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi bergantung pada suhu udara. Semakin tinggi suhu udara,
maka semakin besar pula cepat rambat bunyi. Sifat yang keempat, cepat rambat bunyi bergantung pada medium perantara. Bunyi merambat lebih cepat pada zat padat daripada zat cair dan juga udara. Yang kelima, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang keenam, bunyi dapat dibelokkan. Nah, kita kan sudah tahu tadi apa itu pengertian bunyi. Lalu apa saja sifat-sifat dari bunyi? Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh sumber bunyi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nih ada alat musik harmonika, dapat berbunyi dengan cara ditiup. Selanjutnya ada kendang, dapat berbunyi jika dipukul. Selanjutnya ada biola, dapat berbunyi jika digesek. Selanjutnya ada alat musik. Nah, ini recorder seperti yang telah Ibu bawakan tadi, dapat berbunyi jika ditiup. Nah, selanjutnya ada alat musik gitar, dapat berbunyi jika dipetik. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi dan juga contoh sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih kurang paham anak-anak? Silahkan tanyakan terlebih dahulu jika ada yang kurang paham. Sudah paham semua? Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah sebuah alat musik. Lalu tuliskan bagaimana cara alat musik tersebut menghasilkan bunyi. Tuliskan pada buku kalian halaman 56. Sudah selesai anak-anak? Sudah semua? Kumpulkan di meja ibu ya anak-anak. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sudah belajar apa saja kita hari ini? Belajar apa anak-anak? Yang pertama kita sudah belajar tentang keberagaman. Yang kedua, faktor-faktor dari keberagaman. Yang ketiga, kita sudah belajar cara menghargai keberagaman. Lalu kita juga sudah bisa menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Lalu apa aja? Cara mudah menentukan gagasan pokok. Lalu kita juga sudah belajar tentang apa anak-anak? Benar sekali, kita belajar tentang apa itu bunyi, sifat-sifat dari bunyi, dan juga contoh sumber bunyi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi pada kalian. Dikumpulkan paling lambat besok pagi anak-anak. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Tingkatkan keaktifan di kelas dan juga di sekolah. Jaga kedisiplinan selalu. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.